sebelum berangkat batuk, dalam keadaan batuk. Nah. Dan rasa batuk itu menarik otot di sini, sakitnya bukan main. Nah, bagaimana perasaan antum ketika antum pertama kali dapat kabar bahwa antum akan berangkat umrah begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kerinduan kepada tanah suci Mekah adalah kerinduan yang sangat tertanam di dalam hati setiap muslim. Bagaimana tidak, kita 5 kali sehari salat menghadap Baitullah Ka'bah, 5 kali sehari setidaknya. Kita 17 rakaat kita menghadap Baitullah Ka'bah. Dan kemudian di dalam semua aktivitas kita, walaupun kita di tempat kita tinggal, walaupun kita safar, bahkan ketika seseorang itu wafat, meninggal dunia, dimakamkan, wajahnya dihadapkan ke Ka'bah. Subhanallah. Itu kerinduan yang luar biasa tertanam di dalam hati setiap orang yang beriman kepada Allah untuk melihat Baitullah. Dan adalah suatu kesempatan yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh setiap muslim. Kesempatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat Baitullah Ka'bah tersebut. Pada kesempatan ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersama salah seorang saudara kita. Dan beliau, subhanallah, salah seorang marbot masjid yang diberangkatkan oleh salah satu yayasan yang memberangkatkan sejumlah marbot untuk pertama kali mereka melihat Baitullah Ka'bah. Ini akan menjadi sebuah kisah yang sangat menarik, pelajaran yang sangat luar biasa, yang sangat berharga, yang memberikan inspirasi bagi siapapun. Mereka-mereka yang sering berangkat umroh, kenapa tidak antum sharing sebagian kepada mereka-mereka yang belum pernah melihat umroh? Dan juga mereka-mereka yang punya kemampuan tapi belum punya kemauan untuk berangkat umroh. Ini kesempatan yang luar biasa bagi antum untuk bergegas untuk melihat umroh selama usia masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat baik. Boleh antum kenalkan sedikit tentang nama antum dan kemudian kesibukan sekarang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Waris Sudirwan. Panggilan? Dan Waris. Masya Allah. Kegiatan saya hari-hari sebagai marbot di Atina Sembaris. Masya Allah. Insya Allah kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin setiap harinya. Barakallah. Selain marbot juga untuk menghandle sebagai muazin. Barakallah. Dan kegiatan lain adalah untuk menjaga perparkiran. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ana sering mendengar azan antum, jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan muadzin ini, saudaraku fillah rahimahullah, adalah salah satu ibadah terbesar di dalam dinul Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya ketimbang orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh dan berkata saya muslim. Para ulama ahli tafsir diantaranya menafsirkan ketika menafsirkan ayat ini bahwa diantaranya adalah para muadzin. Tidak ada yang lebih baik daripada muadzin. Tidak ada yang lebih baik ketimbang para muadzin. Kenapa? Karena mereka da'a ilallah, ngajak orang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ngajak orang untuk salat, ngajak orang untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan juga mengikrarkan bahwa dirinya adalah sebagai seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam azan. Barakallahu fiik. Sampai Umar bin Khattab, Pak Waris, itu sampai begini. Andai kata saya seorang muadzin, saya nggak bakalan susah-susah nambahin ibadah. Saya tidak akan menambahkan lagi ibadah-ibadah yang lain ketika saya adalah seorang muadzin. Karena pahala yang begitu besarnya. Namun ingat bahwa setiap amalan sehebat apapun kalau tidak diiringi dengan ikhlas, tidak akan bernilai. Nah, cerita sedikit Pak Waris, sebelum antum menjadi muadzin dan marbot di Masjid Atina Sembaris ini, apa kesibukan antum sebelumnya? Kesibukan Ana serabutan. Nah, termasuk pernah punya pengalaman di pasar loak barang bekas. Masya Allah. Jual beli barang bekas dijual kembali. Oh. Kemudian kesibukan lain bisa ikut kegiatan kajian di berbagai tempat atau berbagai masjid. Dan kesibukan lain pernah bekerja di beberapa tempat, termasuk di tempat produk herbal. Oh, Masya Allah. Itu madu pahit. Oh, nah. Yang mendorong antum untuk pengen menjadi marbot masjid ini apa? Belum pernah terlintas atau berniat untuk menjadi marbot di masjid. Nah.
Tapi kemudian setelah kenal dengan Allah yarham Bapak Jajang Sudarjat, Ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, beliau sudah meninggal. Nah, sebelum beliau meninggal pernah kenal di Masjid Az-Zahra, ketika sama-sama sebagai jamaah itikaf atau Ramadan. Ya. Dan kenal dengan beliau beberapa kali ulang, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau di travel dan saya pengalaman di luar travel. Ya. Kemudian di masjid tersebut saya pernah juga diminta sharing untuk isi kultum menjelang maghrib di bulan Ramadan. Tadinya hanya sekedar ba'dal, tapi ternyata tugas-tugas ustadz yang lain yang untuk mengisi kultum, mereka tidak hadir dan tidak mengisi, sehingga ba'dal saya sampai 1 bulan untuk ngisi. Berapa kali itu dalam sebulan itu? 1 bulan full. 1 bulan full? Ya, 1 bulan full Ramadan sampai menjelang malam takbir. Dan itu pengalaman yang membuat saya makin untuk koreksi diri. Bahwa background saya yang tidak sebagai orang berpendidikan dalam agama, tetapi ketika diminta untuk sharing seperti itu, saya bisa menyampaikan sedikit, dan itu merupakan rasa syukur yang mulai saya yakini, bahwa bersyukur kepada Allah dengan ilmu pengetahuan agama ternyata ditambah lagi ilmu pengetahuan agamanya. Masya Allah, benar. Memang ketika antum harus menjadi badal sebagai seorang dai, seorang ustadz untuk menyampaikan suatu ilmu agama, tidak boleh kosongan, ya. Harus talabul ilm, karena agama ini adalah maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seseorang itu, dan tidak boleh seorang muslim bicara agama kecuali dia harus menyertakan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena agama ini bukan penisbatan kepada ayah, ibu, atau nenek moyang kita, tapi ini penisbatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Nah, Pak Waris, tentang keberangkatan umroh antum ini. Antum sebagai marbot masjid, ana dapat informasi dari sebuah yayasan, ya, Hisaban Yasira, ya, Yayasan Hira, yang memberangkatkan berapa jamaah, berapa marbot? Kami diberangkatkan kurang lebih 27 orang 27 dari orang. para pengajar atau guru-guru ngaji, ustadz, dan marbot. Masya Allah. Dan yang memberangkatkan adalah dari Hero Project, ya, dan Hijrah Hijrah Al-Fatih Travel, Masya Allah, dan para donatur yang lain. Masya Allah. Menurut informasinya seperti itu. Semua yang berangkat adalah marbot atau guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji, ya. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat mulia. Bagaimana mereka-mereka yang selama ini kerjaannya adalah menjaga kebersihan rumah-rumah Allah, Masya Allah, yang mendidik anak-anak kaum muslimin dan kaum muslimin untuk membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran. Namun sebagian besar mereka karena kelemahan secara ekonomi mungkin, ya, yang belum mampu untuk memberangkatkan diri mereka ke Baitullah, dan ada kepedulian dari sebagian antum kaum muslimin, barakallahu fikum, yang dengan itu membuat mereka-mereka yang selama ini menjadi guru-guru pendidik anak-anak kita, menjadi orang-orang yang membersihkan rumah-rumah Allah, pelayan-pelayan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diberi kesempatan untuk melihat Baitullahi Ka'bah. Masya Allah. Nah, bagaimana perasaan antum ketika antum pertama kali dapat kabar bahwa antum akan berangkat umroh begitu? Pertama diberi kabar, ditanya, antum sudah pernah umroh? Oleh salah satu dari pengelola Hero Project. Belum. Lah, bukannya antum pernah di Timur Tengah? Oh ya, dulu pernah di Timur Tengah, di Dubai bekerja, tapi hanya sekian bulan dan pulang, belum pernah umroh. Ya udah, kalau gitu anak berangkatin umroh. Masya Allah. Anak jawab, gaya ngomong antum serius membuat anak semakin serius ini. Masya Allah. Udah berangkatin. Masya Allah. Syukron jazakallah. Nah, di berikutnya kebetulan anak punya paspor itu yang sudah masa berlakunya habis. Kurang lebih tahun 2017 atau 2016, ya. Anak sedang proses untuk menghidupkan perpanjangan masa berlaku paspor lagi. Sekalian mau bikin buat istri dan anak sekalian. Tujuannya apa? Wallahu alam, ya buat persiapan saja. Kebetulan ditawarkan untuk berangkat umroh. Oh, ini mau bikin proses paspor, mau diberangkatin. Berguna nih paspor. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sampaikan sama istri, ayo kita bikin paspor bertiga.
paspor saya langsung berguna, saya mau diberangkatin umroh. Allahu Akbar. Siapa Mas? Dari Hero Project, Bang Zul yang ngasih kabar. Iya. Jadi ternyata niat kita bikin paspor yang tadinya hanya untuk perpanjangan dan persiapan wallahu alam. Iya. Tapi ternyata langsung dapat kabar. Belum lagi kita nggak tahu persiapannya, tapi berarti ada nilai positif, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu. Subhanallah. Itu ada proses seleksi atau apa, atau antum langsung ditunjuk begitu? Tidak tahu seleksinya karena langsung pada yang bersangkutan yang menawarkan. Jadi saya tidak tahu seleksinya. Setelah belakangan ternyata ada proses seleksi yang begitu panjang melalui peserta yang ribuan orang yang mendaftar mengajukan untuk minta diberangkatkan umroh. Masya Allah. Jadi ternyata dari seleksi-seleksi itu, dan saya diseleksi tanpa sepengetahuan. Gitu. Jadi diseleksi dari guru-guru yang ngajar yang ada di Atin dan Marbot, kemudian mereka-mereka yang menentukan untuk saya yang dipilih, merekomendasikan antum. Itu. Masya Allah. Seperti itu. Di luar dugaan semuanya itu. Subhanallah. Antum pernah ngeluh ke Ana waktu sebelum berangkat umrah ini mengenai sakit nih? Ya, betul. Sakit pinggang atau? Itu sakit di kaki sebelah kanan betis depan dari paha sampai ke bokong. Allah. Yang sakitnya sudah hampir 5 tahun. Yang setiap harinya nggak kenal waktu, ketika kambuh nggak ngasih kabar kambuh, tahu-tahu sakit. Apalagi ketika dibawa bekerja, ketika sedang ngepel dengan lantai yang dingin buat kaki saya itu, membuat cepat kambuh dan sakitnya sampai kadang saya tidak bisa bergerak, harus ngumpet istirahat di tempat karena sudah nggak kuat nahan rasa sakit. Masya Allah. Seperti itu. Dan kenapa saya sampaikan pada Ustadz? Sekalian ada 2 hal. Pamit minta doanya sebagai bekal untuk saya di sana di berangkat umroh nanti. Ya Rabb. Yang kedua juga minta bekal nasihatnya. Yang ketiga, minta bekal solusi untuk bagaimana mengatasi kondisi sakit sebelum berangkat. Karena masih terlintas, apa iya saya berangkat dengan kondisi seperti ini? Padahal di sana informasinya butuh stamina untuk tawaf dan sa'i dan lain-lain seperti itu. Nah, itu saya sampaikan pada Ustadz. Gimana Ustadz? Ustadz sempat sarankan saya untuk beberapa hari, 3 hari, coba 3 hari lakukan dengan seperti ini. Dan saya langsung ikuti praktek tersebut. Dan langsung ada perubahan saat itu. Ketika ada perubahan saat itu, kemudian selesai dari itu mulai terasa kambuh-kambuh lagi sampai menjelang keberangkatan. 2 hari sebelum keberangkatan ada perubahan lagi, nyaman lagi kaki saya. Masya Allah. Ketika sampai di bandara mulai terasa lagi sakit. Dan ketika sampai di Jeddah, turun dari pesawat, juga terasa lagi. Dari pesawat naik bis menuju ke Mekah, ke Hotel Masa, sampai di sana sempat istirahat untuk memperbaiki kain ihram. Nah, sampai di sana istirahat sebentar, langsung melakukan tujuan ke Baitullah, Masjidil Haram untuk tawaf. Dan dipandu dengan seorang Ustadz, yaitu Ustadz Nizar Sa'jabal, dan mulai Bang Zul juga, dan tim mutawifnya dari beberapa orang, kurang lebih 3 orang mutawifnya itu, seperti itu. Dan alhamdulillah ketika tawaf ada merasakan begitu sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Subhanallah. Rasa sakit yang bisa diabaikan dikarenakan saya lebih merasa yakin terhadap doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah. Saya lebih merasa yakin ketika tawaf lebih daripada segalanya. Daripada saya harus memikirkan atau merasakan sakit yang memang benar-benar sedang dirasakan sakit dalam keadaan tawaf. Saya lebih fokus meyakini dengan doa yang saya panjatkan. Masya Allah. Jadi sakit yang dirasa terabaikan dengan doa-doa dan kalimat-kalimat yang sudah diajar seperti itu. Masya Allah. Itu yang saya rasakan menjadi sebuah keyakinan yang merupakan peningkatan keyakinan dalam ketaatan. Jadi intinya adalah saya merasa ada sebuah peningkatan keyakinan yang menjadikan sebuah kenikmatan dalam ketaatan. Luar biasa. Kenikmatan dalam ketaatan yang saya rasakan di sana tidak pernah saya alami kenikmatan ketaatan di tempat manapun. Masya Allah. Antum pertama kali melihat Ka'bah, apa yang antum rasakan?
yang ana rasakan seperti ketika mengucap dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Iya. Kemudian rasa kebesaran Allah di situ ada, langsung teringat dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah. Condong manusia akan ke sini, dan saya termasuk orang yang ditarik oleh doa Nabi Ibrahim tersebut. Saya merasa hal itu, saya bersyukur. Saya bersyukur karena doa Nabi Ibrahim, saya terpanggil dengan doa itu. Iya. Dan saya dapat kesempatan untuk merasakan dan melaksanakan ibadah umroh tersebut. Allah. Dan semakin saya melihat kebesaran Allah yang begitu besar dengan jumlah orang-orang yang sepertinya bukan berganti ya. Iya. Bukan. Saya ngambil bahasanya, ini air yang turun dari gunung, kemudian berputar-putar di sungai, yang tujuan akhirnya adalah ke laut. Manusia yang datang ke sana, manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti air seperti itu. Mengalir, berputar di tawaf tersebut, kemudian keluar, kemudian sa'i, kemudian bertaburan lagi mereka mencari tujuan mereka masing-masing. Subhanallah. Seperti air yang luasnya di laut, manusia itu terus seperti itu. Allah. Itu yang saya gambarkan sebagai ukuran parameter bahasa saya seperti itu. Ada doa spesifik yang antum panjatkan untuk antum sendiri, untuk keluarga, untuk negeri ini? Ya, doa itu benar-benar punya kesempatan yang sangat, sepertinya itu adalah kesempatan yang pertama kali dan yang terakhir. Perasaan di situ ada, karena saya tidak punya jaminan masih hidup di hari esok atau tidak. Doa yang pertama adalah untuk kedua orang tua. Allahumma firli walidayya warhamhu maka marabbayani shaghira. Dan doa untuk ibu yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Allahumma firlah warahmatihi wa'afwana. Kemudian doa yang kedua kepada orang-orang yang pernah berbuat baik pada saya, termasuk kepada tim pengelola Hero Project dan Hijrah Al-Fatih Travel dan para donaturnya yang telah memproses memberangkatkan. Semoga Allah memberi balasan sebaik-baik balasan kepada mereka. Ya Rahman. Dan semoga mereka kelak bukan hanya mengumpulkan saya di Baitullah, di Masjidil Haram, tapi mereka juga mengumpulkan saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mendoakan kepada Palestina. Kemudian saya mendoakan kepada negeri Indonesia, supaya Indonesia diberi pemimpin, kapan dan siapa saja pemimpinnya diberi hidayah oleh Allah untuk bisa membawa agama Islam menjadi keutamaan buat mimpin negara, untuk menjadi negara yang selamat, untuk menjadi negara yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya rakyatnya menjadi rakyat yang menjadi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu. Dan saya doakan juga kepada teman-teman yang pernah kenal di Atin, semoga diberi kemudahan untuk bisa berangkat ke Masjidil Haram dan ibadah di Madinah, dan kepada keluarga khususnya, kepada istri dan anak juga. Semuanya doa-doa itu yang banyak sekali doa-doanya. Seolah nggak mau berhenti berdoa. Alhamdulillah. Tapi karena tawaf sudah selesai, Ustadz Nizar dan Mutawifnya kasih kabar sudah selesai, saya masih menahan rasa sakit, masih punya keinginan untuk melanjutkan dengan doa dengan tawaf tersebut. Ternyata sudah selesai. Langsung diarahkan ke untuk sholat Hijr Ismail, untuk sholat di situ dan berdoa di situ. Oh, sudah selesai. Subhanallah. Padahal masih ada panjang doa yang masih banyak doa yang belum selesai. Masih ada tempat lagi di Safa dan Marwah. Nah, betul sekali. Safa dan Marwah itu tempat-tempat mustajab juga, insyaallah. Betul sekali. Alhamdulillah. Dan perjalanan umrah itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar karena juga difasilitasi oleh Hero Project dan Hijrah Al-Fatih Travel dan donaturnya dengan mutawif yang profesional. Alhamdulillah. Sehingga kita terpandu dengan baik. Alhamdulillah. Fasilitas berikutnya adalah tempat tinggal selama di sana, dan transportasinya juga ketika berkunjung ke Gunung Uhud, ke Masjid Kuba, kemudian ke Museum Asafiyah, dan kemudian juga ke Museum Wahyu. Dan fasilitas berikutnya adalah
makan dan minum terjamin juga, dan perhatiannya dan koordinasinya. Alhamdulillah. Fasilitas-fasilitas itu membuat saya merasa lebih nyaman. Masya Allah. Kemudian selesai kegiatan paket umroh itu kita bisa melakukan ibadah 5 waktu untuk masing-masing dengan tim di kamarnya masing-masing. Kita bisa merasakan mengawali berangkat lebih awal ke haram, ya. Di sana bisa melakukan kegiatan sebelum sholat wajib, Masya Allah, dengan nikmat di tengah malamnya atau di pagi harinya atau di siang harinya, di sore harinya, terus menerus seperti itu. Dan itu menjadi rasa syukur saya yang pertama kali bahwa ini adalah syukur yang baru saya yakini. Tidak seperti syukur-syukur yang sebelumnya, yang hanya mengucapkan hamdalah, meyakini dengan keyakinan, kemudian dengan ikhtiar menjaga kesehatan dan beramal-beramal yang lain. Tetapi di sana langsung melihat kenyataan rasa syukur ini, kenikmatan yang dirasakan nggak mudah untuk saya katakan dengan bahasa apa gitu, karena saya hanya menyatakan ini peningkatan keyakinan luar biasa. Ini kenikmatan dalam ketaatan yang saya rasakan. Masya Allah. Karena taat menjalankan ibadah di luar Masjidil Haram itu seperti biasa-biasa saja menjalankan 5 waktu. Di sana berbeda. Ada keyakinan-keyakinan tentang dilipat gandakan pahalanya. 100.000 kali. Ibadah sunnah dilipat gandakan. Bahkan Ustadz Alfan, sempat terlintas, ya Allah, jika Engkau akhirkan hamba di sini, maka hamba berharap makam baki itu, Masya Allah, untuk tempat anak. Masya Allah. Karena istri Nabi Muhammad pernah berdoa, siapa dimakamkan di baki akan mendapatkan syafaat, dan itu adalah ampunan. Kalau sudah mendapatkan yang seperti itu, saya pikir ada jaminan apa lagi saya keluar dari Masjidil Haram ibadah di Indonesia? Nggak ada jaminan. Tapi ternyata saya sadar, oh iya, sesampainya di tanah air baru saya koreksi. Saya masih dikasih tugas dengan rezeki untuk sharing kembali di tanah air. Masya Allah. Masya Allah, memang begitu. Jadi kita harus tahu bahwa cinta terhadap tanah suci Makkah dan Madinah tidak membuat kita itu kemudian selalu termotivasi untuk ingin tinggal di Mekah atau di Madinah. Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertebaran di muka bumi, ada negeri Syam dan yang lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena ada misi besar yang seperti antum sampaikan tadi, bahwa kita masing-masing menjalankan fungsi dan misi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah, di dalam sebagai marbot masjid dan itu semuanya, dan itu tidak kalah besar kedudukannya, kemuliaannya dengan mereka-mereka yang tinggal di kota Mekah atau di kota Madinah. Yang ingin Anda tanyakan sebelum kita tutup sesi ini insyaallah ya, mengenai rasa sakit antum selama antum melakukan aktivitas ibadah di tanah suci Mekah yang otomatis membutuhkan langkah lebih jauh, lebih banyak, lebih panjang. Terus gimana rasa sakit kaki yang antum rasakan itu? Yang pertama, Ustaz, saya sebelum berangkat batuk, dalam keadaan batuk, dan rasa batuk itu menarik otot di sini, sakitnya bukan main. Dan sakit yang di kaki yang tadi saya sampaikan, itu kambuhnya berganti di kiri dan di kanan. Sampai jalan itu harus megang tiang atau megang tembok untuk istirahat, kadang ditinggal oleh kawan. Karena mereka tidak tahu kalau saya sedang merasa sakit. Tapi semua itu enggak seperti menjadi fokus untuk saya rasakan dan saya pikirkan sakit tersebut. Karena terobsesi dengan untuk melakukan ibadah yang sudah jelas-jelas rumus pahalanya terjamin. Masya Allah. Jadi keyakinan yang membuat saya mengabaikan rasa sakit. Allahu Akbar. Bahkan ketika meriang di hotel Madinah itu, dengan batuk sampai panas dingin, ya sudah. Harapanku itu tadi, dekat kok baki, itulah. Tapi saya tidak mengatakan pada siapa-siapa. Hanya sekarang saya mengatakan pada Ustaz. Allahu Akbar. Oh, udah di sana, udah diharapin. Oh, saya takut. Sempat saya kasih kabar di grup, di grup pemberangkatan itu. Kalau ada obat, tolong. Saya butuh nih. Saya lihat nggak ada respon, nggak ada tanggapan sampai pagi.
akhirnya menjelang kembali waktu untuk sholat, saya delete dah, udah gak usah di ini kan. Kalau nggak ada ya sudah tuh, seadanya saja. Teman-teman yang ada antangin, saya coba pakai produk itu. Pak seru ini belajar. Dan akhirnya menjaga makan, udah makannya sedikit saja. Saya harus makan pisang saja saya ada di sini. Masya Allah. Tidak ada rasa makan sana. Dan yang menjadi hikmah itu cara untuk mengabaikan rasa sakit karena dengan keyakinan. Betul. Allah pasti balas. Allah pasti balas. Apa yang saya lakukan ini bukan sakit yang dibalas dengan kesembuhan. Kalaupun dibalas kesembuhan, Masya Allah, itu harapan juga. Tapi Allah pasti balas. Ini susah payahnya orang yang tidak bisa berjalan saja didorong mau melakukan, apalagi saya masih bisa berjalan hanya karena menahan rasa sakit. Allahu Akbar. Dan Alhamdulillah, setelah sampai ke Indonesia, saya ngerasain sampai hari ini baru kambuh 3 kali sakitnya. Alhamdulillah tadi pagi saya diurut ada salah seorang baik namanya Pak Salim Banjar memberikan bantuan lagi untuk saya ngikutin terapi dipijat sama ahli oleh Bapak Jarot yang beliau pengalaman dari pemijatan, udah S2 juga. Masya Allah. Jadi S2 ahli di anatomi dia. Masya Allah. Dan itu hikmahnya. Allah bercampur-campur jadi. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyaksikan bersama, mendengar kisah dari Pak Waris ini. Beliau seorang marbot. Ya, artinya secara ukuran ekonomi bagi seorang marbot untuk bisa berangkat umroh itu adalah suatu bagian dari impian yang sebagian kita mungkin menganggap sesuatu yang tidak bisa dijangkau, sesuatu yang nggak bisa diraih. Tapi tidak ada yang mahal bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan hati antum, keikhlasan antum sebagaimana yang beliau mempersiapkan untuk menyiapkan paspor di awal padahal tidak tahu paspor ini buat ngapain, untuk apa. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur dan memberikan takdir dan ketetapannya bahwa paspor ini diurus untuk diberangkatkan umrah bersama teman-teman dari Hero Project. Jazakumullahu khairan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap kesempatan seorang muslim diberi kesempatan untuk ke tanah suci Makkah, untuk melihat Baitullah Ka'bah, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i di sana adalah momentum yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Dan tidak sedikit sebagaimana Pak Waris alami bahwa harapan untuk bisa berakhir hidupnya di sana. Jenazah yang disolati oleh ratusan ribu jamaah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kemudian disolati dan dimakamkan di kuburan Baqi bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lainnya. Atau di Ma'la yang ada di Mekah. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap momentum kesempatan untuk bisa berangkat umrah adalah momentum terindah. Dan itu tidak akan bisa dikalahkan dengan safar dan kelilingnya antum untuk melihat keindahan semua apapun yang ada di dunia. Tidak akan terbayarkan dengan kenikmatan ketika kita berangkat ke Baitullahi Al-Haram, tanah suci Makkah dan Madinah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.